Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 104 bagian 1. Pertarungan tingkat puncak antara generasi muda Xiao Yan melawan Feng King Er. Lei Zunze menginstruksikan King Er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan King Er, terlebih lagi, cedera biasa terjadi dalam pertarungan. Feng King Er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada atmosfer yang ditarik pedang. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia sangat percaya diri saat datang ke Gunung Petir. Suara Feng King Er masih jernih dan manis. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Dou Qi yang agung di dalam tubuhnya seperti ular yang bangun dari hibernasi saat perlahan beredar. Setelah gelombang Dou Qi-nya, aura yang kuat dipancarkan dengan tenang, mengisi keawan. Hahaha. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu terjadi pada tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak sombong. Hari ini, bagaimanapun, cara Anda ini tidak berguna. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng King Er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak menyukai orang ini, yang merupakan generasi yang sama dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak disukai di depannya. Rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng King Er yang sangat cantik. Mata cantiknya dengan dingin memelototi Xiao Yan saat aura agung yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang membekukan hati seseorang menyapu udara. Wus! Siu siu siu. Feng King Er menutup matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Badai Dou Qi yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng King Er dengan sepenuhnya mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya. Dou Qi di dalam tubuhnya sangat luas dan agung. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin tebal Dou Qi. Bakat pelatihan Feng King Er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan kedua Dou Qi yang sangat berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua kedekatan yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang meletus darinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dou Qi biasa. Tidak heran Feng King Er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Dou Qi Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Dou Qi menjadi luar biasa.
Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Dalam hal teknik Dou, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak berhadapan langsung, kemungkinan besar sulit untuk menentukan pemenang terakhir. Kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai yang berputar sangat besar. Kilatan kilat yang terang melekat padanya saat itu menembus badai. Itu meroket melalui langit saat dengan kejam melesat ke arah lokasi Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni ini yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. Kain warna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan douki yang kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Dou Huang kemungkinan akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Bang! Dar der dor, dar der dor. Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, douki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame menjadi ketiadaan. HMMMM. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni itu. Douki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar. Belentraang. Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul darinya. Dentaang. Denting. Sisi lain dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan sangat kuat. Bahkan badai douki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus-menerus menggerakkan doukinya. Di sisi lain, badai douki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat, tang ting tung tang ting tung. Dentang. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng King Er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Kain warna-warni baru saja robek ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara, swos-swos. Wus. Siu-siu-siu, berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Bledak bleduk. Bledak bleduk, 2R. Sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menggambar banyak orbit saat sosok penguasa dengan cepat muncul. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan.
Belentaang tang ting tung tang ting tung. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion, dar der dor, dar der dor. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin sengsara. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa jatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Pekik! Fluktuasi douqi yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung phoenix yang berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai douqi yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar douqi setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk di phoenix yang berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Wush! Spring! Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang agung, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusup sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, wush. Satsitsut satsitsut. Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu. Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik dou paling mematikan di dalam Wind Lightning Pavilion. Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion saat suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Kecepatan cahaya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Teratai api hijau giok perlahan-lahan mekar seperti teratai yang lembut. Namun, di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api sedang mekar. Siu siu siu.
Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan bagian tengah teratai api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit saat ini. Wus! Spring, dar, dar, der, dor. Tabrakan yang tidak disangka-sangka tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Beledak-beleduk. Beledak-beleduk, garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Teratai api perlahan berputar. Kilau hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Nyala api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya berangsur-angsur meredup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini terus berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tumbukan, menghisap pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Wus! Wus wus! Siu siu siu! Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah teratai api yang tidak dikenal. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun, mereka tidak menyangka, bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, itu masih terhalang oleh teratai api Xiao Yan yang belum pernah terdengar. Semua orang terkejut ketika jari pembunuh angin Feng King Air dikalahkan oleh teratai api hijau giok milik Xiao Yan.